Nipu Tuningsih dari Bali dengan tidak sengaja hari ini pagi ini bisa bertemu lagi. Puji Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan selamat datang untuk yang lainnya di dataran tinggi Dieng yang mungkin belum pernah tahu cerita tentang Dieng, tapi perkenalkan dulu, nama saya A.A. Wijaya, dilahirkan di kota wisata Lembang, Jawa Barat. Saya jadi pemandu di sini baru 42 tahun ini. Dan sekarang Anda semua sudah ada di Dieng di ketinggian 2093 meter dari atas permukaan laut. Nama Dieng berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Ardi yang berarti gunung dan Hyang yang berarti surga. Jadi ini artinya Bunda datang ke Tanah Suci ya. Kemudian candi-candi di Dieng ini sebenarnya baru ditemukan di tahun 1814 oleh arkeolog Belanda Dr. Theodor van Erp dan H.C. Cornelius. Pada waktu ditemukan seluruh candi ini masih tergenang air. Baru pada tahun 1856 dikeringkan oleh Dr. van Kinsbergen dengan ditemukannya sistem irigasi kuno buatan orang Hindu yang tersumbat selama berabad-abad di sebelah barat sana dan dinamakan Gangseran Aswatama. Berdasarkan pendapat sebagian ahli, konon Candi di Dieng merupakan salah satu candi yang paling tua di Jawa Tengah yang dibangun oleh dinasti Sanjaya dari kerajaan Mataram kuno yang beragama Hindu. Hin artinya no atau tidak, du artinya violence atau kekerasan. Jadi Hindu itu artinya no violence doctrine yang pernah dilaksanakan dengan baik oleh Mahatma Gandhi. Kata candi berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa sebagai Dewi Maut. Gerha itu artinya rumah. Jadi candi ini dibangun, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menyembah Sang Pencipta, Sang Dewa Batara. Dan pada prinsipnya dibagi tiga. Bagian bawahnya Burloka melambangkan dunia bawah tempat manusia seperti sekarang kita ini hidup. Bagian badan candi dinamakan Buwarloka, artinya dunia tengah, tempat manusia yang telah disucikan. Dan bagian atas candi itulah yang disebut Swarloka, artinya dunianya para dewa. Jadi filosofinya manusia ini hidup, suatu saat kita ini mati karena karmanya baik, maka naiklah ke surga. Tetapi saking cintanya nenek moyang kita orang Hindu kepada anak cucunya sampai akhir zaman nanti, tanpa membedakan siapapun di antara kita, maka di tiap pintu masuk candi, bisa dilihat di tiap pintu masuk candi, dan di tiap relungnya selalu dihias oleh kepala raksasa yang menakutkan yang disebut Kala. Kala dalam agama Hindu nama lain dari Siwa sebagai dewa perusak, atau kalau dibalik penghabul. Tetapi dari seluruh bahasa yang ada di dunia, arti dari Kala itu adalah waktu. Jadi segala sesuatu di dunia ini, harta, tahta, jabatan, apapun yang manusia miliki akan rusak. Salah satu faktor adalah waktu. Maka harus memanfaatkan waktu hidup ini sebaik mungkin. Lost time can be won again. Waktu terluang takkan terulang. The best time will never comes twice. Waktu yang paling baik tidak akan datang dua kali. Orang Inggris lebih radikal lagi mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Tapi di sini saya harus berkata kepada suami ibu yang ganteng ini, if you have a lot of money more than enough, jikalau Anda sudah mempunyai uang lebih dari cukup, diingat, jangan sampai pernah ada wanita idaman lain di samping, di kiri, di kanan, dan di belakang istrimu, oke? One lady makes you happy, two ladies make you crazy, betul ya? Ya, betul. Dan candi-candi ini didedikasikan untuk dewa Siwa. Siwa di Bali dan di India banyak sekali namanya. Ada 1008 nama atau sasra bahu nama. Tapi rata-rata yang diingat orang dasa nama, 10 nama, yaitu Mahakala, Mahadewa, Mahaguru, Iswara, Harihara, Ardanari, Lokapala, Nataraja, Nandiswara, dan Parwata. Dari 10 ini yang paling menggaung di Bali dan di India adalah sama, yaitu yang ketiga, Mahaguru, artinya Siwa guru besar bagi dunia. Dengan ajarannya di Bali dan di India sama persis, Dasa Sila. Dasa artinya 10, sila artinya aturan. 10 aturan hidup menurut kacamata agama Hindu. Kalau disebutkan terlalu panjang, tapi harus saya sampaikan, yaitu bagi yang pernah kuliah dan masih saya sebutkan dalam bahasa Inggris. Ahimsa, not to kill, Brahmacari, to lead a pure and godly life, Satya, to be truthful and reliable, Awiya Waharika, not to quarrel or not to fight, Asteya, not to steal, Agnoda, not to become angry,
Guru Sukrasa to love the religious teacher, Soka to purify one's mind and body, Ahara Lagawa not too eager to eat and drink much, and the last one Apramada, which means to be faithful to one's duty. This code governing ethical and social behavior is upheld and interpreted by the priest. Kemudian dari zaman dahulu sampai sekarang, kalau orang Hindu masuk ke dalam candi selalu mengucapkan kata suci Aum. Ternyata Aum ini sebenarnya 3 huruf, yaitu A-U-M. A Agni artinya api, dalam hal ini panas. U Udaka artinya air, dan M Maruta artinya oksigen. 3 makhluk hidup diciptakan dari unsur itu, dan semuanya nanti akan kembali ke situ, yaitu kembali ke tanah. Maka kita tidak patut ada yang disombongkan, karena semuanya kita itu sama di mata Tuhan. Tidak dipandang budi pekertinya. Kemudian walaupun di sini telah disampaikan tadi banyak merupakan pusat penyembahan terhadap Siwa, tapi berdasarkan penggalian dan penemuan purbakala ternyata di sini banyak ditemukan Ganesha juga. Jadi ada kemungkinan di Dieng dulu pernah dipuja Ganesha sebagai dewa utama juga. Ganesha itu kalau dalam agama Hindu adalah anak sulung Siwa, dewa kebijaksanaan dan dewa ilmu pengetahuan, juga dewa pelintang mara bahaya. Ternyata Ganesha dari G-nya itu dari G sampai A-nya 7 huruf. 7 huruf itu adalah riwayat Ganesha itu sendiri. G-nya Gajah Manu, dewa kaum Gana. A-nya anak sulung Siwa dalam cerita Asmaradahana. N-nya Nila Rudraka, raksasa yang ditewaskan olehnya. E-nya Ekadanta, nama lain daripadanya yang berarti bertaring atau bergading satu. Kemudian S-nya Siwaistis, nama kelompok dewa-dewanya. Y-nya Yang dalam bahasa Pali atau bahasa India Selatan, pengikutnya disebut kaum Ganapya. Dan A terakhir Abia, ilmu pengetahuan, tugas kedewaannya. Ganesha dipakai simbol oleh Brigade 17 tentara pelajar, perguruan tinggi di Bali Saraswati masih ada kan, dan perguruan tinggi spektakuler di Bandung yaitu ITB, Institut Teknologi Bandung. Semoga bermanfaat dan kita belajar tidak mengenal akhir. May God bless you. Salam Sang Dewa Mataram Lindung. Silakan bos.